Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks LHO. Kemarin kita sudah mempelajari tentang isinya. Nah, saat ini kita lanjut ke kebahasaannya. Kebahasaan teks LHO yang pertama ada kata, frasa, verba, dan nomina. Kemudian ada afiksasi atau pengimbuhan, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kemudian kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kata, kalian pasti sudah tahu kan kata? Kata itu adalah satuan bahasa yang yang dapat berdiri sendiri, yang memiliki makna. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang hanya memiliki satu makna gramatikal. Contohnya, sayur mayur, banting tulang. Banting tulang ini hanya memiliki satu makna saja, tidak banting sendiri, tulang sendiri. Contoh dalam kalimat, Agus sedang membaca buku cerita. Sedang membaca di sini adalah frasa verba. Ya, di sini adalah frasa. Kenapa frasa? Karena sedang membaca ini hanya dalam satu makna, sedang membaca, satu kegiatan, satu makna saja, tidak diartikan sedang sendiri, membaca sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan frasa. Kemudian ada frasa nomina, ada frasa verba. Nah, frasa nomina ini unsur inti pembentuknya adalah kata benda. Contohnya, hari Senin, rumah mungil, bulan pertama. Nah, hari Senin, rumah mungil. Rumah mungil jelas ya, rumah mungil. Kata intinya itu adalah rumah. Rumah yang mungil, rumah yang cantik. Seperti itu. Frasa verba. Nah, frasa verba ini kelompok kata yang unsur inti pembentuknya adalah berupa kata kerja. Contohnya, bekerja keras, membaca buku. Ya, tadi sedang membaca. Membaca buku ini tidak berarti membaca sendiri, buku sendiri. Di sini tidak tahu juga siapa yang sedang membaca. Nah, inilah yang namanya frasa. Oke, kita lanjut nomina. Nomina atau kata benda. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama bisa disangkal dengan kata bukan. Ya, contohnya bukan meja. Nah, di sini meja adalah kata benda. Dia bisa disangkal dengan kata bukan. Kemudian bisa membentuk konstruksi kata benda ditambah yang ditambah kata sifat. Contohnya bunga yang cantik. Nah, di sini berarti bunga ini adalah kata benda. Ditandai dengan imbuhan kean, pean, atau an saja. Nah, ini biasanya dalam afiksasi ya. Nah, contohnya kata kemampuan. Kemampuan ini jenisnya nomina. Kenapa nomina? Ditandai dengan imbuhan kean. Ke dan akhiran an. Kata dasarnya apa? Mampu. Mampu ini jenisnya adjektiva atau kata sifat. Nah, penelitian ini jenisnya nomina. Imbuhannya penasal an. Jadi kalau yang kata dasarnya itu awalan hurufnya berawalan KTSP, ini luluh ya, luluh. Jadi penelitian bukan petelitian. Paham? Kemudian dari kata dasar teliti ini jenisnya adalah adjektiva atau kata sifat. Selanjutnya verba. Verba atau kata kerja ini ciri-cirinya bisa disangkal dengan kata tidak. Contohnya, tidak lari, tidak makan, tidak minum. Bisa membentuk konstruksi kata kerja ditambah kata sifat. Membaca dengan teliti, berlari dengan cepat ya. Berlari di sini berarti dia kata kerja. Kemudian ditandai dengan imbuhan me, di, ter, ber. Oke. Kata menyusui. Menyusui ini jenisnya verba. Imbuhannya menasal i. Menasal i karena kata dasarnya adalah susu. KTSP luluh. Jadi bukan mesusui tapi menyusui. Tadi sebut jenisnya verba. Imbuhannya di. Kata dasarnya sebut. Lanjut ke kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Di kalimat definisi kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalimat definisi ini ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan, yaitu. Kalau kalian kesulitan, cari aja tuh di teks yang ada kata kuncinya itu ya. Contohnya, bahasa adalah bentuk dari perwujudan suatu budaya yang dipakai untuk berkomunikasi dengan seseorang. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menerangkan sifat, ciri khusus atau karakteristik pada suatu objek. Contohnya,
Kucing mempunyai bulu yang sangat lebat dan halus, dan di sini dia menjelaskan tentang ciri khususnya, ya, karakteristik dari kucing itu apa. Paham sampai sini? Ya, kalimat deskripsi dan definisi, jangan sampai kebalik ya. Definisi mendefinisikan, deskripsi mendeskripsikan. Oke? Lanjut ke kalimat simplek dan kalimat kompleks. Simplek atau kalimat yang simple hanya memiliki satu klausa. Ciri-cirinya memiliki struktur tunggal, mengandung satu proses, dan mengandung satu aksi. Contohnya, ibu membuatkan adik bubur ayam. Nah, di sini hanya satu aksi, satu kegiatan. Kelelawar merupakan hewan unik. Di sini juga hanya satu aksi. Kalimat kompleks, ya, ada konjungsinya. Kalimat yang mempunyai lebih dari satu klausa. Ciri-cirinya mengandung dua proses atau lebih. Gabungan dari beberapa klausa, memanfaatkan tanda koma, menggunakan konjungsi atau kata hubung, tetapi, dan, atau, karena, jika. Contoh, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar ini subjek, aktif, predikat, pada malam hari, keterangan waktu. Kemudian ada konjungsi tetapi. Nah, di sini sudah ada masuk ya. Penggabungan dilakukan dengan memanfaatkan tanda koma. Masuk ada di sini ada tanda koma. Kemudian ada konjungsinya tetapi. Tidur pada siang hari. Tidur predikat pada siang hari. Keterangan waktu. Nah, di sini ada dua klausa. Jadi kalau kalimatnya ini saya potong, kelelawar tidur pada siang hari. Subjeknya kan kelelawar. Bisa ya? Kelelawar aktif pada malam hari. Kelelawar tidur pada siang hari. Nah, di sini ada dua klausa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.